Oh gitu ya. Eh, masih jauh kah? Waduh, dekat sekali, Bu. Masih jauh, Bu. Kayak gundur gunung Oke. ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, eh, salam untuk kita semua atau salam sejahtera buat yang beragama lain. Eh, yang terhormat yaitu jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi, Wakil Dekan 1, 2, 3, dan Kaprodi, Akuntansi maupun Bu Manajemen. Dewi izin suaranya kecil sekali, Bu. Oh, sebentar. Gitu. Oke. Suaranya. Ini ada, Bro. Masih kecil kah? Kalau saya pakai sedang enggak, Bu. Kalau Masih kecil enggak, Pak? Enggak, Udah Bu. jelas, Bu. Sudah. Yang terendap ya. tar keras. Oke. Oke. Baik, saya ulang yang terhormat yaitu jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi, Wakil Dekan 1, 2, 3, dan Kaprodi Akuntansi beserta Manajemen. Kemudian yang terhormat dosen tetap Fakultas Ekonomi Unimas. Kemudian yang terhormat dosen-dosen MKWU atau dari fakultas-fakultas lain. Dan yang terhormat itu dosen AB atau luar biasa. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena kemarin sudah kita rapat dengan para dosen Fakultas Ekonomi, jadi syukur alhamdulillah ya kita semua kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu walaupun dengan Zoom, dan ini rangkaian rapat dari yang kemarin. Sebetulnya tidak harus ada Zoom hari ini, tetapi kenyataannya harus Zoom gitu ya, karena ada beberapa yang akan saya sampaikan. Takutnya nanti kalau di grup terlalu nulis panjang gitu ya. Dan terima kasih kehadirannya dari dosen-dosen MKWU dan dosen LB yang bisa hadir di sini untuk koordinasi perkuliahan. Ada beberapa yang mungkin kebijakan yang agak berubah sedikit dan yang tidak tahu bisa menjadi tahu ya. Memang untuk rapat Fakultas Ekonomi itu hanya diperuntukkan dosen-dosen ekonomi. Tapi hari ini saya mengundang semua lini atau semua dosen yang terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi. Begini Bapak Ibu, yang pertama, kenapa jadwal baru kita share hari ini? Karena memang dari kemarin itu masih pemenuhan sesuai dengan rumpun ilmu yang Bapak Ibu. Jadi untuk ke GB-nya itu biar nanti lancar. Jadi itu ada beberapa settingan-settingan yang sudah diubah. Ternyata ada yang harus dikoreksi-koreksi. Nah, itu juga kumnya Bapak Ibu, dan kita juga harus koordinasi dengan fakultas lain. Ada berapa ngajar, jadi tidak hanya bahasa Inggris ataupun hukum yang ada di sini, di Fakultas Ekonomi pun ada beberapa dosen yang mengajar di tempat lain ya, di hukum, di pertanian itu ada. Jadi itu yang membuat agak terlambat karena sinkronisasi ternyata nggak cocok. Nah, itu baru selesai sekarang. Itu satu. Terus yang kedua itu adalah untuk dosen wali atau pengampu semester 1. Ini terutama yang dari
MKWU itu data mahasiswa itu baru kita peroleh tadi penutupan PKKMB. Jadi malam ini itu masih kita bagi kelas-kelasnya. Mungkin nanti malam itu baru kita share ke mahasiswa maupun dosen. Jadi kelas ini siapa aja. Dan untuk ekonomi itu untuk angkatan sekarang itu manajemen kelas paginya itu ada 2 kelas, kurang lebih masing-masing ada 30 mahasiswa karena jumlahnya 60, jadi masing-masing kelas ada 30. Terus kemudian kelas pagi ada kelas akuntansi juga, baru kali ini kita buka untuk prodi untuk kelas pagi akuntansi. Dan yang manajemen sore itu kita buka apa sih? 4 kelas. Jadi totalnya itu adalah sampai F ditambah 2 akuntansi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu karena banyaknya kelas ya mohon dimaklumi kalau malam ini baru kita bisa sampaikan. Ketiga itu adalah PJMK. Jadi mungkin yang kemarin miss dengan MKWU karena tidak tahu adanya PJMK, jadi saya harapkan MKWU ada PJMK. Jadi nanti soalnya walaupun yang ngajar 3 dosen, 4 dosen di tempat kami, soal yang dikumpulkan itu adalah hanya 1. Jadi tidak perlu masing-masing dosen mengumpulkan atau mengumpulkan di grupnya PJMK. Nanti di grup PJMK yang soal akan dipakai yang mana ya. Begitu juga untuk Fakultas Ekonomi. Jadi semua tentang mata kuliah itu ada penanggung jawab mata kuliah. Jadi harus sama ya, soalnya harus sama. Kemudian RPPS-nya juga harus sama. Saya harapkan karena ini semester ganjil untuk PJMK silakan membentuk grup untuk PJMK mata kuliah. Nah, Bu, ini kan dadaan. Jadi begini Bapak Ibu, untuk hari Senin Bapak Ibu silakan hanya perkenalan saja. Nah, tetapi kalau sudah sepakat PJMK-nya 14 kali tatap muka materinya sudah disepakati ya monggo bisa di-share ya. Tapi kalau belum disepakati ya monggo Bapak Ibu hanya perkenalan dan kontrak kuliah. Jadi minggu depannya baru materi itu kami perbolehkan ya. Jangan lupa untuk kontrak kuliah itu tanda tangani ketua kelas juga dosen pengampu ya. Apa-apa yang menjadi kesepakatan di dalam kelas itu disampaikan dan tertuang. Dan ini saya harapkan tidak berlaku hanya di mata kuliah Fakultas Ekonomi, MKWU pun juga seperti itu. Kenapa harus ada tanda tangan kontrak kuliah yang diwakili pengurus kelas? Jadi kalau umpamanya ada keluhan atau ada komplain mahasiswa, kita bisa dengan pegangan kontrak kuliah yang Bapak Ibu buat dengan mahasiswa ya. Itu untuk PJMK. Di MKWU nanti PJMK juga mengumpulkan RPS terbaru ke tempat kami ya. Karena selama ini rasanya RPS-nya masih belum sama untuk MKWU, untuk ke depan dan seterusnya itu RPS-nya sama. Jadi RPS-nya sama, materinya harus sama, soalnya juga harus sama. Untuk honor soal semua tetap sesuai kelasnya masing-masing. Walaupun soal itu dibuat keroyokan, haknya dosen, kami tidak memotong apapun. Gitu untuk PJMK. Jadi tolong Bapak Ibu nanti yang PJMK segera besok atau lusa setelah disepakati bersama PJMK-nya itu disampaikan ke fakultas. Itu untuk perkuliahan. Terus saya hanya mengingatkan, mungkin karena ini banyak dosen baru, dan saya lihat kemarin sudah saya singgung nilai-nilai yang ndak pas. Ndak pasnya itu begini. Em,
masih ada beberapa dosen yang memberi nilai C-nya banyak. Bapak Ibu, kita itu bukan negeri, bukan UNER ya. Jadi jangan terlalu idealis ya. Maksud saya itu mahasiswa kulturnya itu juga di Unimas itu 90% itu pekerja. Jadi kalau memang dia absennya ada, terus mengerjakan tugas UTS, UHS, yaitu minimal B, B mau ke A ya monggo gitu. Kalau anaknya ikutin tahapan itu semua dan C semuanya, itu jangan. Ya, jangan. Terlepas nanti anaknya ndak bisa atau bapak bisa kasih tambahan supaya dia nilainya B. Kalau dirasa oh anak ini maunya dapat C, ya kasih tambahan atau kasih tugas atau kasih tes lesan seperti itu atau diajak diskusi. Banyak cara untuk seperti itu. Jadi C itu betul-betul kalau mahasiswanya nggak pernah datang, terus kemudian nggak ngerjakan tugas, tapi kalau UTS UHS kan masih ada. Nah, ini mau C mau D enggak apa-apa gitu. Tapi kalau tahapannya dia absen ada, tugas ada, UTS UHS ya tolong itu jangan sampai C gitu ya. Nah, balik lagi. Jadi kita eh, jangan terlalu apa ya. Ya kita memang pengen minter kan, tetapi untuk ke situnya itu kan harus kita lihat ya, yang nggak bisa ngajar ki dosen ini atau mahasiswanya memang tidak bisa atau soalnya yang terlalu sulit. Nah itu. Jadi tolong betul-betul Bapak Ibu apa pertimbangkanlah untuk seperti itu. Saya hanya mengingatkan. Terus untuk dosen MKWU kayak bahasa Inggris atau yang berkaitan dengan ekonomi ya, tolong untuk bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris ekonomi atau istilah-istilah atau negosiasi atau apalah ya itu yang berkaitan dengan ekonomi. Harapan saya seperti itu. Terus kemudian nilai mungkin bagi dosen yang baru kalau kita sudah menetapkan tanggal sekian paling lambat, jika umpamanya paling lambat tanggal 30 jam 23.59, Bapak Ibu terlambat upload, itu sudah kesepakatan, honor tidak akan diberi, tapi nilai akan di take over oleh fakultas. Karena kita juga ada deadline untuk ke new feedernya ya itu bahwa itu harus segera di-upload dikti gitu ya. Jadi ini yang em, saya ingatkan juga soalnya jangan sampai nagih-nagih ya. Kita ada deadline-nya. Kalau Bapak Ibu deadline-nya terlambat dari itu, maka honor soal pun juga tidak akan kita berikan. Soal akan di take over oleh fakultas. Nah, pengalaman yang kemarin ini untuk semester 1, semester 3 itu adalah pakai Simfomas. Bagi Bapak Ibu yang belum punya user dan passwordnya, silahkan tanya ke Bapak Wadek 1, Bapak Dadang itu biar dibuatkan. Nah, untuk pengisian nilai ke Simfomas itu juga jangan diingat-ingatkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngisi, memang kita masih manual sama Simfomas ya. Itu kalau sudah ngisi yang di Google Drive, ya Bapak Ibu segera ngisi yang di Simfomas. Nah, ini ada kejadian untuk MKWU, nilai yang di Google Drive dengan Simfomas tidak sama. Jadi pada saat kita KRS itu banyak mahasiswa yang komplain karena nilai yang manual kita dari Google Drive dengan Simfomas tidak sama. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi sebelum di permanen dan sebelum di store Google Drive-nya itu dicek kembali apakah dua-duanya itu sudah sama atau belum. Kan di Simfomas bisa di print ya, Google Drive juga bisa di print. Jadi jangan keburu, itu betul-betul diperhatikan. Ini kemarin ada 3 kelas atau apa itu MKWU itu isinya banyak yang tidak sama. Jadi yang di manual B ternyata Simfomasnya A. Di Simfomas kebanyakan A yang manualnya tidak. Nah ini eh,
pasti yang ditubruk itu fakultas gitu. Dan kita mengingatkan jangan sampai itu kejadian lagi untuk pemberian nilai. Terus Bapak Ibu tolong untuk nilai-nilai itu dan berkasnya kalau bisa diarsip ya. Memang kita ada aturan pada saat KRS keluar dari KRS selesai tidak boleh ada komplain nilai. Nah, tetapi itu kan masih banyak yang komplain. Contohnya kemarin mahasiswa saya itu ada komplain, Bu, nilai saya kok C, ada yang D ya. Terus kemudian saya tanya, masuk enggak? UTS ada enggak? UAS ada enggak? Tunjukkan. Nah, kita kan punya berita acara, kita pun punya berkas. Nah, itu tolong jangan dibuang dulu kalau atau disimpan dulu sampai tidak ada komplain. Setelah kita tunjukkan ya mereka mau menerima dan mereka itu minta tolong untuk diubah kan enggak mungkin ya. Jadi memang di kita tidak ada perbaikan nilai di semester 8. Jadi kalau ada C, D, E, kemarin saya infokan berarti harus menempuh ulang KRS. Ganjil ketemu ganjil. Jadi kalau semester 1 nilainya ada C, ya dia berarti harus mengulang di semester 3. Itu harap diperhatikan Bapak Ibu. Jadi tolong makanya yang dosen-dosen masih satu kelas hampir 80% ngasih C, itu tolong diperhatikan. Kalau memang tidak bisa mengubah, ya nanti kita diskusikan lagi kenapa tidak bisa diubah seperti itu. Ini masih ada beberapa dosen yang dikomplain seperti itu. Setelah saya lihat investigasi, memang banyak SIM. Nah, apakah benar anak-anak satu kelas itu rata-rata C kok rasanya nggak masuk akal juga. Seperti itu. Nah, ini beberapa yang di perkuliahan. Dan untuk absen dalam seminggu ini itu masih absen kosongan Bapak Ibu. Nanti setelah minggu berikutnya baru absen yang sudah ada nama-namanya. Ya, sudah ada nama-namanya. Untuk berita acara perkuliahan sudah kami siapkan. Terus untuk yang mengajar semester 5 karena itu konsentrasi. Semester 5 karena itu konsentrasi. Jadi kita untuk tahun ini 4 konsentrasi berjalan Bapak Ibu. Kalau yang kemarin kita konsentrasinya hanya 2, pemasaran sama SDM. Tahun ini kita 4-4-nya jalan. Jadi ada keuangan, ada operasi ya, manajemen operasi. Nah, untuk ini itu adalah gabungan dari kelas-kelas. Jadi pada saat mata kuliah penjurus mata kuliah konsentrasi, contoh kayak keuangan. Keuangan itu tidak banyak. Nah, ini jadi semester 5 dari pagi sampai sore itu kita jadikan satu kelas. Terus kemudian operasi itu juga manajemen operasional itu dari kelas pagi sampai malam itu kita jadikan satu kelas. Nah, sedangkan SDM sama pemasaran karena peminatnya banyak, itu untuk yang SDM itu di dari gabungan itu dibentuk 2 kelas. Jadi yang satu kelas gabungan A dan B. Nanti absennya untuk mahasiswanya kita satu halaman kita jadikan 2. Jadi yang kelas A dan kelas B. Begitu juga yang kelas satunya. Yang pemasaran hanya satu kelas. Jadi nanti untuk ke depan uji kompetensinya kita adalah 4 konsentrasi. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bingung ya. Kalau bingung ya silakan tanya ke fakultas apa yang tidak dimengerti. Saya kira itu saja untuk besok. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, jangan dinikmati aja. Kalau kurang tinggal WA. Nanti akan diantar anak-anak di kelas masing-masing. Terus bagi yang belum punya TEPA alat tulis, biasanya kan di ekonomi itu disediakan tempat, itu isinya spidol, penghapus, dan ada nama dosen. Nah, itu bisa dipakai di mana-mana. Nanti kalau belum punya, silahkan di list di grup. Ya, besok pagi akan disiapkan. Toh kalau besok pagi belum siap, ya berarti
hari Selasanya ya Bapak Ibu. Jangan nanti langsung apa mau kuliah belum siap gitu ya. Nah, jadi kita minta di list nanti yang belum punya biar disiapkan oleh fakultas. Jadi map absen, berita acara, RPS itu saya harapkan dimasukkan di mapnya Bapak Ibu eh, masing-masing. Jadi semuanya bisa tahu. Dan untuk absensi, Bapak Ibu tidak perlu absensi di ruang dosen, tapi nanti tim kami yang akan keliling masuk di kelas-kelas. Jangan lupa kalau Bapak Ibu mengadakan Zoom, itu Hamin berapa harus laporan ke fakultas. Zoom hanya boleh dilakukan 2 kali ya Bapak Ibu. Tidak boleh Zoom terus. Dan kalau ada perkuliahan di luar kampus, silakan Bapak Ibu koordinasi dengan kami jauh-jauh hari. Gitu. Dan Bapak Ibu jangan membuat ide tanpa koordinasi dengan fakultas ya. Contohnya kemarin mungkin Bapak Ibu mau ide apalah ya gitu. Nah, itu tolong koordinasi dengan fakultas apakah diperbolehkan atau tidak. Oh, saya mau kuliah di mungkin di pajak kali ya atau mau ada studi banding apa gitu atau penghitungan harga pokok atau pemasaran apa itu kita perbolehkan 1 kali tatap muka. Tetapi Bapak Ibu harus koordinasi dengan kita karena bagaimana dengan biayanya, bagaimana kalau ada apa-apa, semua harus. Kalau sudah keluar nanti tanggung jawabnya pasti ke fakultas, gitu ya. Itu harapan saya. Apapun itu, Bapak Ibu harus eh, ke fakultas. Jangan sampai pernah kejadian beberapa dosen membuat ide-ide, ternyata banyak komplain, akhirnya ngeringkesi ya fakultas dan padahal itu di luar ketidaktahuan kami. Itu harapan saya, mungkin nanti Bapak Ibu kalau mau tanya ya. Jadi, itu saja, semoga bisa semuanya untuk perkuliahan mulai besok berjalan dengan lancar, sesuai dengan Bapak Ibu masing-masing, ya kontrak kuliah jangan. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas penyampaian materinya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang memiliki pertanyaan? Silahkan. Saya Mbak. Nggih. Saya Mbak Lia. Nggih, Saya Mbak Lia. satu dulu. Bapak siapa dulu ini? Saya dulu Pak. Oh, Pak Ardian. Baik, terima kasih Mbak Lia. Terkait penyampaian dari Ibu Dekan tadi yang terkait bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ekonomi. Saya mau klarifikasi, untuk semester yang lalu itu memang di semester ganjil itu bahasa Inggrisnya itu general, Bu. Jadi untuk UAS memang terlihat itu seperti grammar, tetapi dalam pembelajaran sehari-hari, baik listening, speaking, reading, writing, itu semua unsur ekonominya ada. Karena saya menerbitkan buku dan kontennya ekonomi semua. Nah, untuk semester ini, Bu, itu di kelas pagi itu saya lihat jadwalnya dari Pak Wahab, itu kelasnya digabung dengan FH. Ini saya kebingungan, jujur kebingungan untuk menentukan materi, apakah English ekonomi nanti, atau English untuk hukum, atau English untuk general. Karena bahasa Inggris ekonomi dan hukum itu istilahnya memang gapnya terlalu jauh berbeda, Bu. Jadi mohon izin arahannya terkait untuk yang kelas pagi. Kalau untuk yang kelas sore, insya Allah materinya sudah siap. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Ardian. Monggo, mungkin dari Bu Dewi atau Bapak Wakil Dekan 1. Saya mungkin Bu Dewi ya. Nggih, silakan Oh Pak. iya Pak. Nggih. Begini Pak Ardian. Untuk semester 1 ini pendidikan bahasa Inggris itu kan pendidikan bahasa Inggris Pak, general kan. Nah, baru semester 2 itu adalah bahasa Inggris bisnis. Nah, dari situ kan kita bisa lihat, jadi memang jadi satu dengan Eva karena itu adalah pendidikan bahasa Inggris, Pak. Jadi dasar-dasar bahasa Inggrisnya. Nah, baru yang semester 2 itu kan bahasa Inggris bisnis.
Nah, itu semua memang kelasnya adalah kelas ekonomi untuk yang semester genapnya. Nah, untuk yang semester satunya kan di situ kan kode mata kuliahnya kan pendidikan bahasa Inggris. Jadi gitu mungkin Pak Dian jawabannya saya. Oke, udah kan? Oke, baik. Ya, nah, Baik, siap Pak Dadang. Terima kasih atas oke, oke. jawabannya. Oke, saya. Iya, Baik, sebentar ya, Pak. nggih. Baik, selanjutnya Pak Irfan. Sebentar ya. Oh, Sebentar nggih. ya. Dewi mau menambahkan. Gini Pak Ardian, dari Pak Dadang tadi oke ya. Jadi itu kalau di yang bahasa Inggris satu di ekonomi itu general aja. Selama itu penggabungan. Kalau penggabungan ikut general. Tapi kalau umpamanya memang pure itu ekonomi, nah itu Pak Ardian mau buat apa yang bahasa Inggris ekonomi enggak apa-apa. Tapi berarti RPS-nya nanti juga beda. Atau nanti next-nya kalau kita rapat akademik akan kita sampaikan ya juga mungkin RPS-nya Pak Ardian bisa dikasihkan. Jadi pada saat kita rapat akademik dengan rektorat itu bisa menambah penguatan gitu ya. Tapi yang disampaikan Pak Dadang sudah oke sih. Gitu ya Pak Ardian. Oke, siap Bu. Terima kasih sudah dimengerti. Ya, terima kasih Pak Ardian. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Rakil. Bu Rakil Iramayasari, raise hand. Monggo, Bu. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya, Mbak? Bisa. Nggih. Terima kasih yang terhormat Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan, dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan MKWU. Izin Bu, ini kemarin ada temuan yang saya alami dan tim teaching alami, yaitu konfirmasi mahasiswa terkait nilai. Jadi, seperti yang dikatakan Bu Dekan tadi, bahwa memang ada mahasiswa yang konfirmasi ke kami terdapat perbedaan antara nilai yang di Simfomas dan yang dikumpulkan melalui Google Drive begitu Bu. Nah, izin, apakah ada waktu tambahan tertentu bagi kami dalam tenggang waktu mengumpulkan, kalau nilai itu sudah dikumpulkan, dengan mengcross-check kembali nilai yang mungkin dikomplain dari mahasiswa melalui melihat dari KRS mungkin ya Bu atau KHS begitu. Kalau misalkan ada, itu kami bisa menghubungi siapa atau kami bisa, misalkan memang kesalahan itu ada di kami kurang teliti dalam menginput di Simfomas, lah itu eh, untuk memperbaikinya, baik itu di Simfomas dan di Google Drive, kami diberikan waktu sampai kapan? Mohon arahannya Bu Dekan atau Pak Wakil Dekan satu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rakil atas pertanyaannya. Kami serahkan kepada Bu Dekan. Baik, begini, untuk nilai itu kan kita punya space 2 minggu ya. 2 minggu itu harusnya eh, pada saat di kita itu posisinya sudah sama gitu. Problemnya ini kan tidak sama setelah nyampe di apa mahasiswa. Jadi sebelum setor ke kita, makanya saya ada ide, Bapak Ibu silakan di print Simfomasnya, silakan di print Google Drive-nya. Nah, ataukah itu di jejerno, dicocokkan satu-satu. Nah, jadi kalau sudah fix semuanya sama, itu baru. Kalau kita sudah jadi KHS, itu harusnya tidak boleh ada komplain. Karena ekonomi ini kan banyak ya. Satu, kalau komplainnya di oke, semuanya itu akan menjadi apa? Komplain semua gitu loh. Nah, kita ini kewalahan kalau kayak gitu. Berarti sumbernya itu di mana? Nah, ini makanya kita diskusi di sini, kita balikkan ke dosennya. Jadi kalau dosen pengampu itu belum fix nilainya, kan karena waktu dari kita pasti minimal, rasanya itu 2 mingguan itu kita kasih untuk koreksi sama store nilai. Nah, itu tolong dijejerkan. Atau kalau Nggih. enggak, Simfomasnya di print, Bu. Dikasihkan sama kita yang Google Drive itu juga boleh gitu ya. Jadi sudah loh ya Izin Bu, cocok. kemarin Ya, ada temuan seperti ini. Saya dikonfirmasi salah satu mahasiswa bahwa yang bersangkutan itu melakukan UTS susulan
setelah UAS begitu Bu. Nah itu Hamin Hamin 4 hari sebelum KRS kalau tidak salah. Akhirnya karena saya nilai sudah saya kumpulkan dan saya ngapunten tidak mau diadu antara dosen dengan pimpinan di fakultas, saya mintakan surat keterangan Kaprodi Bu bahwa yang bersangkutan itu memang melakukan eh, apa bahwa yang bersangkutan itu diizinkan untuk apa ya istilahnya untuk UTS ya. nilai tersebut karena kan itu kejadian langka ya Bu maksudnya Ya, UTS ya, ya. setelah UAS lah apakah hal tersebut dibenarkan kalau memang iya eh, misalkan ke depan ada hal seperti itu karena Hamin berapa nih Bu sebelum KRS kalau nggak salah itu Hamin 4 begitu Bu. Nggih. Ya, baik. Jadi eh, nanti gini aja, kalau kayak gitu, berarti kalau ada UTS yang susulan, biar membuatkan surat resmi untuk pemberian itu ya, koreksi dengan surat resminya, gitu ya, Bu Ragil. Jadi surat dari fakultas dilampiri koreksi Nggih, lembar betul lembar betul. jawabannya anak-anak gitu ya. J. Kalau Jadi saya biar kemarin sampai tidak mungkin ketinggalan. ini Bu, ketelisut saya kira itu jawaban UAS, saya kan nggak tahu kalau itu jawaban UTS begitu. Akhirnya saya suruh yang bersangkutan untuk meminta surat rekomendasi atau surat keterangan dari Kapro, kalau nggak salah itu Kaprodi waktu itu Bu, untuk saya berikan nilai ngaten. Cuma saya hanya berubah di Sinfomas, belum di Excelnya Bu, ngaten. Ya, ya. Baik. eh Benar, kemarin memang ada satu dua, enggak banyak sih, satu dua ya, mungkin yang melakukan hal seperti itu. Jadi nanti untuk ke depannya mungkin enggak ketelisut atau dari BAK-nya kita itu biar apa sama. Jadi eh, apa nanti biar dibuatkan surat pengantarnya ke dosen pengampu kalau memang ada yang UTS. Kalau yang susulan, mungkin ke depan juga akan kita buatkan eh, berita acara bahwa yang kita setorkan susulannya itu ada 4 atau 5 mahasiswa dengan nama-nama ini. Itu rasanya mungkin lebih enak antara dosen pengampu dengan fakultas. Gitu ya, Bu Rakil, atau dosen-dosen semuanya. Baik, Bu Ragil, apakah sudah cukup J. jawabannya? Terima kasih, Bu Dekan. J. Oke, matur nuwun. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Irfan. Monggo, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dekan dan jajarannya dan rekan-rekan sejawat. Mohon izin menyampaikan Bu Dekan tadi ada pembagian PJMK. Nah, kebetulan mata kuliah saya itu ada 3, pengantar manajemen, manajemen sumber daya manusia, dan perilaku organisasi. Mohon minta tolong Bu Dekan ketiga-tiganya saya menjadi PJMK. Nah, dalam waktu seminggu saya menyusun 3 RPS. Nah, itu waktu saya kemungkinan tidak bisa melakukan. Mohon dikurangi 1, cukup 2 PJMK saja yang saya tangani. Itu yang pertama, Dekan. Yang kedua, tadi saya lihat sekilas di PJMK itu tertulis nama saya salah. Lalu pada saat pembagian dosen mata kuliah, nama saya juga salah. Takutnya ke depannya saat SK mengajar saya dibuat dengan nama yang salah juga. Mohon diperhatikan agar tulisan nama saya jangan salah saat itu aja yang disampaikan. Terima kasih. Apa? Ya, baik. Lia itu yang langsung di... eh harusnya satu dosen satu PJMK. Nanti biar dicek ya Pak. Mungkin ada koreksi. Nanti biar dicek lagi dengan Pak Dadang. Harusnya satu dosen satu PJMK. Harusnya. Saya kok nggak ngelihat. Nanti biar dikoreksi. eh, Nanti malam biar dirubah. Sedangkan nama nanti tolong dijapri ke apa Lia ya Pak. Mbak Lia Oke, nanti nanti saya atau sampaikan. gini, atau Mbak Lia tolong dibuatkan yang update-nya kemarin
Dosen itu kan sudah ada ya. Nah, itu nama-namanya jangan sampai salah dan gelarnya gitu. Minta Nggih. maaf ya Pak Irfan kalau Nggih, ada Iya, salah. saya menambahkan Bu Dewi, mohon maaf Bapak Ya, Ibu, ini karena ini tadi kan barusan selesai revisinya dan langsung di-share, dan itu mohon nanti apabila ada kesalahan penulisan nama atau seperti Pak Irfan PJMK-nya 3, jadi monggo langsung saja nanti bisa di WA akademik, nanti kita revisi lagi. Nanti kita akan update lagi, nggih. Matur nuwun. maaf Nomornya ya Mbak Pak. Lia sudah ganti. Nje, nje. Nomor Mbak Lia sudah ganti nih, saya juga bingung. Tadi saya Nggih, kontak ke BAAK mawon. Ada nomor BAAK baru, nanti saya tuliskan di kolom chat. Nje, nje, BAAK-nya Mas. ganti, Mbak Lia. nggih, baru nomornya. Nje. Baik, apa Pak Irfan sudah cukup pertanyaannya? Ya, cukup. Terima kasih, Matur Suwun. Nggih, matur Assalamualaikum. nuwun. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Gozali. Oke, Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dekan, Wakil Dekan, juga teman-teman dosen. Pertanyaan sebetulnya hampir sama dengan Pak Irfan. Sudah disampaikan. Cuma saya kebetulan juga dua PJMK. Ada 3 mata kuliah yang berbeda ini saya. Ya, tapi PJMK-nya 2 saya. Nah, kalau satu alhamdulillah. Ya, terserah di PJMK yang mana monggo. Itu aja. Kemudian eh, berikutnya tentang PJMK kan kita nanti berunding hari Senin. Hari Senin besok berunding mata kuliah materi yang akan dipakai itu yang mana biar seragam katanya tadi Bu Dekan kan menyampaikan. RPS-nya, buku materinya harus sama. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bu Dekan bisa menanggapi. Iya, Pak Ghazali. Eh, Balik lagi kita minta maaf ya. Nanti kita koreksi, nanti malam diupdate untuk PJMK-nya. Sebetulnya Bapak Ibu tidak harus membuat RPS yang baru. Kan RPS-nya itu sudah masuk di kita akreditasi yang kemarin. Nah, itu perlu diupdate enggak gitu ya. Perlu diupdate itu kita mau nambahkan soalnya atau materinya memang ada yang mau ditambah, bukan berarti membuat baru ya. Jadi diupdatekan saja. Ataukah ada jurnal dari Bapak Ibu yang mau dimasukkan jadi materi, itu kan boleh juga ya. Nah, itu biasanya diakreditasi ditanyakan, ini untuk update RPS-nya kapan dan mana perubahannya. Mana hanya saja untuk perubahan itu tetap ada form yang harus disetujui oleh Kaprodi ya, Kaprodi Manajemen, Kaprodi Akuntansi, bahwa itu boleh dirubah untuk RPS-nya. Nah, monggo enggak apa-apa, tapi saya harapkan tidak membuat baru. Nah, nanti Bapak Ibu yang baru jadi PJMK minta arsipnya ke Pak Dadang untuk RPS yang lama ya. Jadi nanti mungkin ada yang diupdate. Jadi kalau memang tidak perlu dirubah ya enggak apa-apa juga. Kalau mau ditambah sedikit ya enggak apa-apa ya. Tapi bukan berarti untuk merubah semuanya. Gitu ya Pak Gozali. Baik, Pak Gozali. Terima kasih Bu Dewi ya. Ya, Nggih, matur terima nuwun. kasih. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya apakah ada yang mengajukan pertanyaan lagi? Atau mungkin Pak Dadang, Bapak Wakil Dekan 1, ingin menambahkan? Enggak, Mbak Lia. Biar Nggih. Untuk Bapak Ibu Wakil Dekan 2 dan 3 mungkin ada tambahan. Dan Dosen Ketua L, Komisi, dosen LB ya. nggih, monggo. Pak Alam, siapa lagi Pak Wahyudi ada enggak? Pak Saiful Alam. Samsul, Ya, Pak Samsul Saiful Anam, Karti. monggo. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Enggak dulu, Bu. Terima kasih sudah jelas info yang Panjenengan sampaikan. Nggih, Bapak.
Bagaimana Bu Dewi? Apakah masih lanjut atau masih ada yang ditambahkan dari Bapak Ibu pimpinan Fakultas Ekonomi? Enggak, cukup. Nggih, Bapak Ibu, karena dirasa cukup, ini saya akhiri apa Bu? Diakhiri langsung atau Absennya sudah Oke, semua Pak belum? absennya sudah saya cantumkan di kolom chat. Nanti apabila belum muncul, saya cantumkan lagi. Oh, Monggo ada sebelum sedikit ya. Oh, nggih, nggih, Bu. Sebelum. Oh ya, Bapak Ibu, kalau memerlukan surat tugas, surat-surat yang berkaitan kepentingan Bapak Ibu, nanti silakan chat di WA nomor itu ya, Lia. Yang Ya, di-share itu. Nah, silakan di-share di nomor WA itu. Nanti karena di kita itu programnya untuk pelayanan ke dosen itu 1 kali 24 jam, nanti akan suratnya langsung dikirim ke email Bapak Ibu, gitu ya. Jadi nggak perlu datang ke kampus, silakan chat di nomor itu. Nanti di situ ada menu mau surat apa, tugas seminar atau sertifikat-sertifikat yang BKD. Nah, ini saya harapkan jangan menumpuk menjelang BKD ya. Jadi kalau Bapak Ibu selesai kegiatan itu langsung kegiatan langsung, jangan nanti menjelang BKD semua numpuk. Jadi sekarang sudah dilarang Bapak Ibu nyerahkan sertifikat. Nanti admin yang ngetik tidak, tetapi Bapak Ibu silakan chat di WA itu nanti akan muncul menu-menu, silakan diketik. Nah, ngetiknya ini hati-hati, jangan sampai salah karena ini kita pakai program yang otomatis. Jadi apa yang Bapak ketik yaitu otomatis akan masuk langsung di template-nya surat kita gitu ya. Dan kita pelayanan ke dosen maupun ke mahasiswa untuk kepentingan surat-surat itu 1 kali 24 jam itu akan terlayani. Itu saja mungkin tambahan dari kami. nggih. Terima kasih. Bu Dekan, ini mohon izin ada pertanyaan lagi dari Bapak Fajar Budianto. Monggo, kami persilakan. Iya, eh, terima kasih. Mohon izin sebentar, Bu. Mungkin mungkin sehubungan dengan nilai ini, Bu, pengalaman dari saya pribadi di kelas saya itu anaknya ada yang semester kemarin dapat nilai A. Kemudian waktu di print di KHS di semester ini dia nilainya berubah jadi E. Jadi eh, saya nggak tahu ini, waduh ini gimana ya. Silahkan nanti dilaporkan langsung ke fakultas karena memang sebelumnya dia anaknya dapat A, tapi di print yang kedua dapat nilai E. Kemudian untuk yang nilai, ini pengalaman saya dengan Simfomas kemarin itu saat saya klik simpan itu ternyata nilainya tidak murni. Misalkan di situ input angka kemudian input huruf manual. Setelah huruf itu di save, nilainya itu hurufnya itu berubah Bu, jadinya. Jadi yang awalnya A itu jadi B. Setelah saya cek loh kok begini. Tapi tidak semua. Ada di blok-blok tertentu yang seperti itu. Jadi nilai itu yang berubah hurufnya. Angkanya tidak berubah. Yang berubah hurufnya. Itu mungkin ini yang bisa di apa ya Bu, mungkin dicek kembali untuk sistemnya karena mungkin kita gupuh dan sebagainya. Wis pokoknya sudah saya kirim, saya save. Ternyata hasilnya tidak sama dengan angka gitu. Terima kasih Bu waktunya. Baik, silakan Bu Dekan bisa menanggapi. Baik, nanti yang Sinfomas biar dijelaskan sama Pak Dadang. Kalau, nah ini kemarin ada kejadian yang seperti Pak Fajar sampaikan. Nah itu ada yang setelah di cross check-kan itu ada salah penginputan, itu juga ada. Nanti yang untuk mahasiswa A ke E ini terlalu jauh, nanti silahkan ke fakultas, nanti biar dilihatkan arsipnya Simfoma sama Google Drive-nya apa sama Pak Anto gitu. Itu ya Pak apa Pak Fajar. Jadi Bapak Siap. Ibu kalau
untuk dosen perwalian, untuk yang nilai komplain-komplain itu harusnya dibuatkan berita acara, Bapak Ibu. Dibuatkan berita acara, kirim ke kami. Nah, mungkin karena ini pelaporannya dosen wali belum ada yang mengumpulkan ya. Jadi apa nanti nextnya itu kalau memang ada yang komplain di kelas saya itu ada 3 orang. Jadi maksud saya itu saya pengen tahu juga ritme komplainnya kita dari semester ke semester ini semakin sedikit apa masih tetap banyak gitu. Itu untuk evaluasi juga ya. Jadi kalau memang ada komplain itu tolong dibuatkan berita acara. Terus nanti di keterangan apa nanti biar Pak Anto rechecknya gampang ditandatangani apa dosen wali. Dan itu juga tolong dimasukkan di dalam laporan dosen wali ya. Itu ya Bapak Ibu. Untuk pelaporan dosen wali ini paling lambat tanggal 30 ya Bapak Ibu. Semuanya harus sudah setor dan ada dosen wali yang saya pindah itu Pak Rahmat ke semester 1 ya, tapi untuk tanggung jawab yang kemarin tetap sama Bu Okta ya. Jadi yang nextnya ke depan itu baru sendiri-sendiri. Jadi saya ulang untuk laporan dosen wali paling lambat adalah tanggal 30. Begitu ya Pak Fajar, nanti biar yang Sinfomas ditambahkan Pak Dadang. Monggo Pak Dadang. Siap, Bu. Iya, kalau kemarin kan itu ada anu Pak Fajar ya, antara belum disimpan sama simpan. Kalau sudah disimpan itu ganti gitu Pak Fajar ya masalahnya. Iya, Iya Pak. Pak. Kalau sudah kita klik simpan, itu yang berubah hurufnya, Pak. Kalau angkanya Oh, enggak. Angkanya oh, tetap, tapi yang berubah hurufnya. oh, tapi yang dinilai huruf absolutnya sudah itu kan manual Bapak. Nilai huruf Iya, absolut itu. benar. Iya, Iya. itu sudah. Jadi Mm-mm. semua sudah saya cek. Itu Mm-mm. begitu disimpan, itu berubah. Tapi enggak semua. Artinya cuma deret, katakan 678 gitu saja yang berubah. Lainnya enggak. Lainnya tetap. Mm-mm. Hanya deret tertentu saja. Pak Fajar semester berapa ini? Semester 1? Semester 2 kemarin itu. Oh, semester 2 ya. Iya. Heeh. Eh, ini nanti saya ribalkan. Cuman kan ini nanti kan kayak kita lihatnya itu kemarin itu masuk di nilai absolutnya di manual. Nah, nanti disimpan aja. Terus nanti kalau status pengisian selesainya nanti itu konfirmasi ke saya, Pak. Jadi biar tahu karena kalau sudah dikonfirmasi selesai itu biasanya nggak bisa diedit lagi gitu kan. Oh ya, Misalnya itu siap. ya. Ha, ha. Jadi mungkin sekarang sudah dibuka lagi, Pak. Mungkin bisa diedit, ya kan? Maksudnya itu bisa Oh, iya. yang Sudah apa ya? Pak, sudah Hmm? saya kan habis Hmm? simpan itu saya cek lagi, Hmm? saya cocokkan kanan Geser. kiri kok ternyata berubah, saya ganti lagi otomatis. Oh, geser. Gitu. Mungkin di Iya. nilai akhirnya itu, Pak ya. Anu mungkin, Pak. Beda di perhitung di sistem dia. Nah, Jadi itu kalau kurang kurang tahu. ya kalau sistem kita kan biasanya ada nilai antara B sama A itu berapa absolutnya, ya kan? Nilai range-nya itu. Nah, Iya. mungkin mungkin di ini di Simpomas ini mungkin apa itu beda range-nya, tapi juga nggak terlalu anu. Mungkin Pak Pak Fajar Budana pas nilainya itu pepet dengan apa itu dengan apa itu di Simpomasnya mungkin. Itu Loh, saya tapi lihat dari itu ya Pak, di nilai eh, akhirnya itu. enggak, Pak. Itu sudah Hmm? di atasnya 80, Pak. Kecuali mungkin kalau Hmm. kita tengah-tengah gitu mungkin Hmm. 79, nah itu mungkin dia bingung sih. Tapi ini sudah di atas 80 otomatis A. Tapi munculnya itu begitu disimpan, itu keluarnya B, Pak. Oh, iya iya iya. Itu. Mungkin jadi catatan kita mungkin Pak Ya, nanti Pak. enggak semua, Hmm. tapi ada Hmm. deret tertentu. Itu mungkin untuk teman-teman juga bisa diperhatikan karena takutnya nanti ternyata ya itu tadi, Pak. Mungkin Nilainya Ya, saya bisa berubah. nambahi ya Pak ya. Mungkin saya Iya. bisa nambahi, saya Bu Eni ya. nggih, nggih, Bu Eni. Ini terkait dengan nilai, emang kayaknya untuk rumusnya nggak sama ya aplikasi sama Google Drive. Ini yang Pak Fajar tadi itu nilai yang B ke A ya. Jadi kalau di Google Drive itu 80,2 ke atas ya sampai 80,9 itu kan dapat A. Kan rumus ya Pak Dadang ya, otomatis ya. Terus Bu Eni, nggih, nggih. kita masukkan ke Simpomas ya. 8, tadi misalkan di Oh, Drive 8,5 itu di Simpomas 8,5 itu B.
Ya, itu sudah mahasiswa saya 3 itu. Ya, sehingga untuk itu kejadiannya yang 2 semester yang lalu ya. Semester yang ini kayaknya sudah diperbarui. Sehingga kalau nilai 8,5 itu sebaiknya di Simpomas dibulatkan 81 baru A. Itu baru sama dengan yang di Google Drive. Ya. Jadi kelemahannya mungkin di rumus antara Google Drive sama Simpomas itu tidak sama gitu. Mungkin itu aja masukan dari saya Pak Dada. Nanti Iya, bisa eh, di mohon maaf sebelumnya, Bu. Untuk yang angka itu manual, Bu. Jadi bukan rumus, Bu. Nah, iya Pak, tapi di Google Drive itu kan misalkan kita ngisi 8,3 ya Pak ya. Terus dimasukkan di Simpomas 8,3. Itu nilainya itu B bukan A gitu loh. Jadi di Simpomas itu harus 81 baru A gitu loh Pak Fajar. Saya kok mengalami seperti itu. Baik, baik. Gini. Nanti biar Pak Dadang koordinasi dengan Simfomas, tim IT-nya, grade-nya itu disamakan mungkin Pak Dadang. Jadi grade-nya di kita Google Drive dengan Simfomas itu coba Ya, disamakan. Karena kayaknya ini hanya beda grade. beda Terima range kasih. ya, Ya, range-nya. terima kasih Bu Eni masukannya nanti biar Pak Dadang ke apa ke UNIF. Ya, gitu ya Pak Dadang. Ya, karena ini sistem Pak Wajar. Jadi kalau memang Pak Fajar kasih di Google Drive itu 81 itu A, tapi di Simpomas itu 81 itu B, maka dinaikkan aja Pak, biar jadi A gitu loh Pak. Maksudnya range akhirnya nilainya menjadi 83 atau 84 gitu kan. Yang kita ambil itu kan nilai hurufnya kan Pak, bukan nilai anunya itu. Di di apa itu di KHS-nya maksud saya, di KHS-nya keluar KHS-nya nanti itu gitu. Mungkin solusinya itu karena kita kan juga report untuk sistem Simpomas ini nggak langsung kita report terus nanti dirubah karena ini kan juga ada keterkaitan antara si si apa itu pembuat pembuat aplikasi Simpomas dan universitas kan. Mungkin itu aneh saya. Ya, Nggak apa-apa Pak Dadang, Oke, ditanyakan aja nanti oke, kita menyesuaikan grade-nya Simfoma saja diturunkan nggak apa-apa. Nanti oke. dosen juga menyesuaikan. Kalau mau A ya berarti berapa grade yang. Jadi jangan sampai dua patokan yang apa Yang beda. berbeda. Oke, oke. Nanti kita umumkan lagi untuk itu untuk nilai gitu. Gitu Oke. ya Pak Fajar Budi. Nggih, Bu. Ini untuk izin, Bu. Ya, nah itu Ini Pak untuk Anto. skala penilaiannya dari Simpumas. Pak Anto ini ya. Sama nggak Pak sama Google Drive-nya? Beda Waduh, ini kayaknya belum ya. saya cek. Ini, Bu. Ya, ya nanti di apa disamakan aja Pak Google Drive-nya nanti kasih yang di form nilai kita Google Drive-nya nanti samakan dengan Simfoma saja untuk grade Oh gitu. nilainya. Oke. Heeh, ya biar sama. Ya, Jadi A itu batas bawahnya mulai dari 81 sampai batas atasnya 100. Iya, ya, mm-mm. samakan aja nanti Pak Anto. Mungkin Oh, ya. oke. Gitu. Gitu ya Pak Anto. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Iya mana? Gitu ya Pak Fajar Budi. Nggih, Bu. Siap. Ya, terima kasih. Nggih, Baik, sama. Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung Bu Dekan masih bergabung. Nambahin ya. Oh ya, Bapak Nggih. Ibu ada satu lagi itu mengenai tugas. Nah, tugas itu semua dosen kalau bisa apa ya koordinasi dengan mahasiswa. Saya biasanya kalau ngasih tugas, tugas minggu ini kalian sudah dapat dari dosen siapa aja. Terus harus selesai kapan aja. Jadi kalau mahasiswa sudah banyak, jangan kita apa nambahi banyak lagi. Maksud saya mungkin ganti yang berikutnya. Dan kalau bisa itu makalah terus presentasi itu coba dimodifikasi dengan tugas-tugas yang milenial yang zamannya sekarang ya. Jadi kita kalau mau langsung spontanitas kasus dibahas di situ itu bisa. Jadi maksud saya itu boleh-boleh aja makalah terus presentasi. Tapi tidak semua 7 mata kuliah seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau memang sudah ada ya, maksud saya kapan hari itu
mahasiswa berkeluh gitu loh, karena tugasnya terlalu banyak. Setelah kita investigasi itu ternyata semua dosen suruh buat makalah, terus kemudian suruh presentasi. Nah, itu kalau bisa, ini kalau bisa ya saya hanya menyarankan tugas-tugas itu yang bervariasi, yang inovasi, yang mengena di anak-anak. Jadi kalau mau contoh kasus nggak usah jauh-jauh. Apa yang anak itu kalian kalau kerja kasusnya apa, biasanya problemnya apa? Ya udah itu diangkat, dipecahkan bersama itu juga lebih asik lagi kayak gitu. Atau yang lagi in sekarang di TikTok apa? Nah, itu diangkat. Nah, itu bisa dibentuk kelompok-kelompok diskusinya. Jadi, menurut kelompok ini pendapatnya apa, kelompok ini pendapatnya apa. Tidak harus apa membuat makalah, kemudian tugasnya presentasi, nanti yang ngomong ya satu-satu itu aja. Nah, ini tolong betul-betul inovasi ya untuk cara mengajar, cara memberi tugas itu saya harapkan Bapak Ibu ada yang berubah dari tahun ke tahun. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Bapak Ibu, monggo silakan kami persilakan sekali lagi jika masih ada yang memiliki pertanyaan, monggo silakan. Sudah Bu Dewi? Sudah. Nggih. Baik Bapak Ibu, karena dirasa sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya, mungkin saya izin untuk menutup acara pada malam hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir rapat dosen terlebih dahulu, sudah di-share kembali di kolom chat, dan kami dari Fakultas Ekonomi mengucapkan mohon maaf atas kekurangan pada pelaksanaan acara pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Min. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo bisa. Ya, terima kasih Benny.